2019. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan beberapa hal mengenai manajemen berbasis sekolah. Nah, sebelumnya kita artikan dulu apa itu manajemen. Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan SDM dan SDA yang ada. Kemudian mengapa manajemen itu dibutuhkan? Nah, karena yang pertama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Berbicara mengenai MBS, apa sih yang dimaksud dengan MBS itu? Atau manajemen berbasis sekolah? MBS yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya insani, serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Tujuan MBS itu apa sih? Tujuan MBS yang pertama meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Mengapa sih perlu adanya MBS? Ada alasan penting mengapa sekolah harus melaksanakan MBS. Yang pertama, itu sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memilih input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat kondisi dan perkembangan di sekolah. Yang kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah. Karena pihak sekolah yang paling tahu apa keinginan dan kebutuhan bagi sekolahnya. Yang ketiga, penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan bila mana dikontrol oleh pemangku kepentingan. Yang keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Yang kelima, sekolah mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. Yang keenam, sekolah dapat berkompetensi secara sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, pemangku kepentingan, dan pemerintah daerah setempat. Yang ketujuh, sekolah itu dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat. Yang kedelapan, sekolah dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Ada 8 standar pengelolaan sekolah. Yang pertama, ada standar isi. Yang kedua, standar proses. Yang ketiga, standar kompetensi kelulusan. Yang keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Yang keenam, standar pengelolaan. Yang ketujuh, standar pembiayaan pendidikan. Yang kedelapan, standar
penilaian pendidikan. Ada beberapa manfaat dengan manajemen berbasis sekolah, yaitu yang pertama, kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung. Yang kedua, pemberdayaan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Yang keempat, adanya partisipasi bersama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen berbasis sekolah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.